memulai acara pada pagi hari ini dengan sikap sempurna. Marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sejenak izinkan kami menyapa kepada yang terhormat Bapak Ulil Muammar Esos selaku mewakili Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 2 Jombang sekaligus sebagai pembina MGBK SMK Kabupaten Jombang. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Malang yang pada pagi hari ini diwakili oleh Wakil Rektor 4. Selamat datang Ibu. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru BK Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini, Sabtu 18 Maret 2023, kita bisa hadir berkumpul, bersilaturahmi dalam rangka melaksanakan acara penguatan peran guru bimbingan konseling dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Di belakang itu sholawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai pembuka acara pada pagi hari ini, sejenak bersama kita membaca doa supaya acara berjalan dengan lancar dengan dipimpin oleh Bapak Dr. Muhammad Yunus. Kepadanya disilahkan. على هدني ولكم يتم صالحا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Mohon izin untuk memimpin doa dalam Islam secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kama tahlu wa
صل على سيدنا محمد وآله كما أنت أحلو واغفر لنا والمسلمين كما أنت أحلو إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم حصل مقاصدنا ويسر أمورنا واقض حوائجنا ودفع عنا الآفات والعاهات واكفنا جميع المحبات بجاه محبنا ببركاتهم واعفض علينا من أسرارهم في الدارين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak. Semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, undangan yang berbahagia. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kasubag PU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang kepada yang terhormat Bapak Ulil Muammar SOSDI, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Isti Rohat Putri Wakil Rektor Unisma beserta tim, selamat datang Ibu di Kota Jombang. Yang saya hormati Bapak Abdul Muthalib, Kepala SMK Negeri 2 Jombang. Terima kasih Pak Thalib sudah memfasilitasi kegiatan pada hari ini. Yang saya hormati dan yang berbahagia Bapak Ibu Guru Bimbingan Konseling baik SMA, SMK Negeri Swasta sewilayah kerja cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang dan Cabang Dinas Pendidikan Mojokerto. Insya Allah kalau dari kuota sama Bu, 50-50. Cuma Mojokerto harus dibagi dua, kota dan kabupaten. Dan di Jombang untuk hanya Kabupaten Jombang. Bapak Ibu hadirin semua yang saya hormati, mohon izin sebelumnya Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Ibu Sri Hartati, dalam kesempatan ini belum bisa hadir bersama kita di acara pagi hari ini karena ada kegiatan beliau di luar daerah. Dan di sini saya mewakili beliau untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pagi hari ini. Bapak Ibu semuanya, kegiatan hari ini yang kita selenggarakan ini adalah salah satu bentuk kepedulian dari Unisma terhadap perkembangan pendidikan khususnya di Jawa Timur, khusus lagi di Jombang. Kebetulan hari ini dapat kesempatan dan beberapa daerah juga Bu ya sudah mulai safari untuk kegiatan bentuk dari pengabdian kepada masyarakat bahwa dengan adanya kurikulum merdeka yang baru ini sektor dari guru juga punya adanya peningkatan kompetensi, penambahan literasi terkait implementasinya kurikulum merdeka. Dan syukur alhamdulillah ada niat baik dari Unisma dan kita sebagai cabang dinas ketika sudah ada arahan dari Bapak Kadis juga terkait pelaksanaan ini, kita selalu siap melaksanakan. Dan alhamdulillah dari peserta ini insya Allah semuanya hadir Pak Thalib, dan coba luar biasa. Untuk aplaus dulu untuk kita semua. Pada hari ini hari Sabtu ya, waktunya weekend. Yang punya putra waktunya ngomong, yang belum ngomong bapaknya. Nah, cuma hari ini menyempatkan untuk berbeda kita pada hari ini. Dan yang kedua juga tadi acara agak terlambat ya, kita jadwalkan jam 9
mohon maaf bagi peserta yang dari Mojokerto, mungkin yang jauh-jauh sudah berusaha tepat waktu, ternyata kita molor, dan ini tanpa ada kesengajaan dari kami, dan memang belum tahu Pak Tulus ya, bahwa ternyata ada agenda rekan-rekan kita dari TK dan LA yang tadi. Alhamdulillah bisa sambil menikmati, mungkin sambil menunggu bisa masuk menikmati ada pawai dari anak-anak. Jadi biar tidak menguras emosi, stres dan sebagainya, apapun yang ada di hadapan kita ini kita nikmati, kita syukuri ya Bu. Belum pun tidak akan menyelesaikan masalah. Bisa jadi inspirasi. Oh nanti kalau saya punya anak, pengen tak ikutkan jambe dan sebagainya. Jadi dinikmati saja. Alhamdulillah ini jam 10.22. Sebelum saya lupa nanti kegiatan cara saya penguatan peran guru BK dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka secara resmi saya akan dibuka dan dilaksanakan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, peran BK adalah memang sangat vital ya. Meskipun jenengan tidak secara langsung transfer ilmu akademik ke anak didik, tapi peran jenengan itu luar biasa. Karena jenengan bisa menjadi ibu atau bapak kedua dari anak-anak. Kadang mereka malah lebih suka curhat ke panjenengan. Memang jenengan sudah bisa mengambil nanti dari anak-anak. Nah, di dunia pendidikan kita, apalagi di kawasan Jombang, mungkin kultur sosial kultur masyarakat kita beragam. Mungkin juga yang dari pinggiran Kabu, Pelosok, yang sebagainya itu, dan Banjar, dan orang mungkin kondisi sosial ekonomi orang tua juga beragam, ada yang dari menengah ke bawah rata semacam itu. Jadi mungkin ada angan-angan dari anak itu yang kalau dibicarakan dengan orang tua kurang bisa begitu nyambung, karena referensi orang tuanya masih terbatas. Nah, inilah tugas dari panjenengan semua guru BK untuk menjadikan pengganti peran dari orang tua, terutama mungkin yang dari SMA ya, karena SMA kalau bisa kita kan memang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Kalau SMK harus bisa mengarahkan anak-anak untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kompetensinya. Dari dasar itulah peran jenengan sekolah jadi luar biasa, tempat curhatnya anak-anak, tempat mereka harus mencari tahu beragam kehidupan di luar keseharian di sekolah itu. Mungkin preferensi anak-anak masih begitu kurang. Mungkin sekarang sudah banyak betul, tinggal kita search cari apa, profesi apa, kuliah di mana, ketemu semuanya. Tetapi secara keilmuan, secara psikologi, jenengan yang lebih menguasai, lebih bisa mengarahkan. Karena anak-anak seperti kita ketahui bersama bahwa keinginannya pasti luar biasa, kemana-mana menjadi yang sesuatu yang ideal untuk masa depannya. Jadi ini yang punya tugas berat untuk bisa mengarahkan. Jadi bahasanya malah apa ya? Sebenarnya dosa besarnya guru itu di guru BK kalau tidak sampai ada anak didiknya yang kurang sukses. Taruhlah sampai pengen melanjutkan tetapi tidak bisa diterima di sekolah negeri maupun swasta. Karena tidak diterima berarti konsultannya itu yang kurang bisa memberikan arahan yang baik. Mungkin ada anak yang terlalu idealis, pokoknya saya kalau nggak dokter nggak mau masuk dan sebagainya. Di sisi lain itu peran dari guru BK ini yang harus masuk ke dalam, sampai ke dalam relung hatinya siswa. Singkot karena gimana tapi duduk dan semacam itu. Nah, itu jiwa-jiwa guru BK harus hadir di situ. Agak beda dengan transisi guru mata pelajaran sekarang. Indikatornya ngapunten kalau kita lihat perkembangan akhir-akhir ini hanya bersifat untuk transfer ilmu. Indikasinya apa? Coba kita lihat semua perkembangan perilaku peserta didik kita sekarang. Jadi karakternya sudah agak mulai menurun. Jadi kalau memang dulu
guru adalah mendidik dan juga mentransfer ilmu. Karena mungkin juga banyak hal yang membuat guru kenapa tidak menerapkan seperti guru. Ya, karena juga sekarang sudah takut nanti mau mendidik akan bagaimana dilaporkan dan sebagainya. Mau menjewer juga harus berpikir berkali-kali. Nah, itulah yang akhirnya hilang ruh mendidiknya ke siswa. Akhirnya kan ambil simpel guru mata pelajaran itu. Terus pokoknya tak ulang ya wes, kisah kaisar ya terserah. Nah, soal sampai dapur dan sebagainya ya wes pun tak ulang. Aku memenuhi kewajibanku, aku bayaran TPG cair alhamdulillah. Nah, soal perilaku dengan bagaimana, nah, ini yang agak trikis, bukan oleh Jombang secara nasional atau kondisi macam itu. Apalagi sekarang ada istilahnya manja ya, kondisi sekarang orang tua juga kurang begitu mau berkomunikasi dengan baik. Taruhlah ada siswanya anaknya yang depresi atau kecewa dan sebagainya, tidak mencari dulu bagaimana dulu persoalannya, langsung membuat laporan, langsung bicara. Yang lebih rentan kan bicara di medsos sampai. Karena membuat laporan kita di medsos akhirnya kan dengan tahu sendirinya pihak-pihak berwajib dan berkepentingan tahu ada masalah tersebut. Nah, ini juga perannya guru BK yang luar biasa. Bagaimana bisa mengkondisikan situasi di sekolah itu pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan kondusif. Tidak ada selentingan bahwa ada perlakuan atau kegiatan bapak ibu guru yang berefek bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Ini untuk pembelajaran kita bersama. Mungkin bapak ibu yang di Jombang atau di Mojokerto juga pernah ada kasus yang sama, gara-gara siswa akhirnya viral, ramai dan sebagainya, akhirnya itu juga menjadi apa ya, keresahan bersama yang guru bisa menyampaikan kabar dengan baik, akhirnya juga setengah hati ya. Itu disampaikan, khawatir mau menghukum, bukan hanya hukuman jewer, ada hukuman yang sifatnya fisik, push up dan sebagainya saja bisa menjadi masalah. Nah, ini mungkin nanti juga akan dibahas sedikit dari tim Unisma bagaimana mendidik anak tanpa kita juga menjadi masalah ke depan. Ini terutama yang bapak ibu guru BK, karena yang banyak bersentuhan soal karakter, akhlak, perilaku dan cita-cita anak-anak adalah guru BK. Usianya mungkin lebih besar di situ. Nah, itu yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa mungkin secara akademik panjenengan tidak transfer ilmu, tapi panjenengan lah yang punya kewajiban besar untuk mengantarkan anak-anak itu mencapai cita-citanya, baik yang ingin bekerja di SMK maupun yang melanjutkan bagi jenjang untuk SMA. Nah, ini yang perlu dikembali ke hati kita masing-masing, karena apa ya? Hal ini perlu adanya niatan hati. Mungkin semuanya di sini 100 itu ya, semuanya guru BK, tapi pendekatan pendalaman ke anak-anak mungkin berbeda-beda. Ada yang bisa dekat banget sama anak-anak, tapi tak jarang malah ada yang malah takut ketemu lihat guru BK. Nah, itu mungkin situasi-situasi di lapangan ada semacam itu. Karena sudah siap juga Bapak Ibu, tidak saya panjang dan lebarkan. Sekali lagi terima kasih atas kerawaannya di SMK Negeri 2 Jombang ini. Mohon nanti kegiatan ini bisa diikuti dengan seksama dengan baik. Monggo hidupkan suasana sarasya ini. Insya Allah namanya sarasya nanti komunikasinya dua arah Bu ya. Jadi bukan pembinaan ya. Kalau satu arah katanya Mas Denny khotbah. Dialog itu harus dua arah. Jadi monggo nanti manfaatkan momen ini, gali semua yang ingin ditanyakan. Insya Allah karena ini kuota terbatas, berarti tidak hanya dikirim di sini, memang pilihan dari masing-masing sekolah. Kalau ini masih banyak yang kombinasi yang baik, ada beberapa yang senior, saya lihat masih ada guru-guru yang masih fresh. Nah, ini kombinasi yang baik antara yang senior dengan yang muda, nanti juga kolaborasi yang bisa membimbing anak didik kita untuk
bisa mengantarkan mereka mencapai cita-citanya. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Kalau punya mohon maaf. Saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ulil disampaikan terima kasih sekaligus penyerahan cindera mata, diikuti sesi foto-foto yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Wakil Rektor 4 Ibu Dr. Insinyur Haja Istiroha Pujiadi MP. Kepadanya disilahkan. Terima kasih Mbak MC yang cantik cerita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Udil Muhammad Sos selaku Kepala Subbagian itu Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang, Bapak Abdul Muthalib SPD, Kepala SMK Negeri 2 Jombang sekaligus sebagai pembina MGBK Kabupaten Jombang. Perkenalkan, saya Ibu Istirohah Pujiwati, biasa dipanggil Isti, Wakil Rektor Bidang Kelembagaan Publikasi dan Teknologi Informasi Universitas Islam Malang. Di sebelah kanan saya ini Ibu narasumber yang nanti akan memberikan materi tentang menjaga kesehatan mental siswa di lingkungan sekolah. Ibu Amelia Ade Matajo, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi. Di paling ujung ini Bapak Dr. Muhammad Yunus MPD. Beliau ini selain sebagai Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan, Alumni dan Keagamaan di Unisma, beliau juga menjabat sebagai anggota Dewan Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan Bapak Ibu seluruh guru BK dari Jombang maupun Mojokerto yang terlihat cantik-cantik, yang ganteng cuma sedikit karena guru BK itu memang yang telaten kan yang ibu-ibu ya. Ini Honda Bu. pertama kita panjatkan Lagi-lagi kok didiskriminasi. Yang lanang gak terima, Bu. yang lain juga ganteng-ganteng loh. Oh, Pak ganteng, Pak. Ngeramute malu. Tidak tahu betul-betul guru BK ataukah menggantikan dari yang ditunjuk begitu dari Nota Dinas Pak Wahid ya. Atau kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk di sini kita berbagi informasi, berbagi ilmu terutama untuk para guru BK. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kami memang bekerjasama dengan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kita ada beberapa sesi ya, kemarin tanggal 9 Maret kita dengan guru-guru BK di wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Hari ini dengan Mojokerto dan Jombang. Nanti tanggal 21 kita dengan Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumeneb. Jadi kenapa kita ini kok mendampingi atau berbagi ilmu dengan guru-guru BK? Jadi guru BK ini luar biasa peran strategisnya. Tadi Pak Uli sudah panjang lebar sama dengan luas ya. Jadi sudah menjelaskan bagaimana pentingnya peran guru BK. Kami dari perguruan tinggi melihat angka partisipasi kasar untuk perguruan tinggi itu berapa persen lulusan SMA, SMK, MA, SMA sederajat yang melanjutkan ke perguruan tinggi di usia 19 sampai 23. APK Indonesia masih belum mencapai target nasional 34,56%. Dari data BPS 2021, APK perguruan tinggi masih 31,9%.
Itu artinya di sini peran guru BK sangat strategis, karena melalui guru BK inilah anak-anak pasti akan curhat akan bagaimana melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga guru BK ini perannya sangat strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi Indonesia ini pekerjaan gaji sangat masih ditentukan oleh sebuah ijazah. Maka sangat disayangkan kalau kemudian adik-adik SMA Sudrajat ini tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Nah, seperti disampaikan Pak Ulil tadi, memang banyak faktor, kompleks sekali. Apakah si anak ini akan melanjutkan atau bekerja? Dan yang lebih miris lagi, bahwa angka pengangguran terbuka tertinggi adalah di SMK. Ini luar biasa. Padahal SMK itu dipersiapkan untuk siap kerja. Ada apa ini? Apakah kurikulum di SMK yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja? Ini perlu kita evaluasi bersama. Kenapa SD itu angka pengangguran terbukanya paling bagus? Karena lulusan SD tidak pilih-pilih pekerjaan, mau jadi tukang parkir, mau jadi apapun itu tertinggi. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian juga kita melihat persoalan mental. Jadi hasil penelitian dari lembaga survei yang namanya itu Indonesia National Adolescent Health Survey, itu 1 dari 3 remaja usia 10 sampai 17 tahun, 1 dari 3 mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, ini yang makanya kenapa kita mengundang guru BK. Disinilah peran guru BK yang sangat strategis. Bapak Ibu harus selalu bahagia supaya bisa membahagiakan siswa-siswa peserta didik. Nanti Bu Amel akan mengupas panjang lebar tentang itu. Saya sebagai wakil rektor bidang publikasi hanya ingin mengenalkan tentang sebuah perguruan tinggi yang ada di Malang. Kami perguruan tinggi terbaik, posisi 44 nasional dari 4.500 di Indonesia. Saya jelaskan, karena itu saya lihat dari perjalanan banyak sekali sekolah tinggi di Jombang. Tetapi saya jelaskan kenapa harus Unisma yang menjadi salah satu pilihan. Saya sekilas saja, yang paling penting adalah skema-skema beasiswa yang kami tawarkan kepada anak didik Bapak Ibu sekalian. Nanti Bu Amel yang wilayah guru BK, saya hanya mengenalkan sedikit tentang profil Unisma. Mohon izin saya turun ya Pak Ulil. Dengan muda-muda semua, hanya 0,5% yang sudah senior ya. Tapi yang senior ini biasanya lebih sabar. Penyatuan. Yang junior ini biasanya banyak persoalan di rumah. Jadi agak-agak ini. Tapi insya Allah kalau di BK itu pasti. Selamat datang di kampus Universitas Islam. Sebentar, bukan guru-guru BK yang sabar. Bapak Ibu sambil menunggu, saya ceritakan bahwa untuk di Unisma kami punya 10 program magister, nanti saya jelaskan. Barangkali Bapak Ibu ada yang belum, cuman memang kita tidak ada jurusan psikologi. S2 kita ada 10 program studi, dan kami selalu memberikan penghargaan kepada sekolah 10 besar yang mengirimkan putra putri siswa didiknya ke Unisma. Jadi Pak Tolib kalau nanti SMK 2 mengirim ke Unisma, katakanlah masuk 10 besar top yang mengirim ke Unisma akan mendapatkan tali asih dari Unisma, dan yang selalu mendapatkan itu Mandika Jombang. Itu
pasti ada diskusi besar yang mengirim siswa-siswi idenya untuk masuk ke Unisma. Selain itu, kalau Bapak Ibu merekomendasikan peserta didiknya 5 orang minimal sampai melakukan daftar ulang, biaya pendaftarannya akan diaturkan kepada guru BK. 5 orang ya, pendaftarannya untuk non-FK itu 300.000. Jadi 1,5 juta kalau siswa didiknya itu sampai melakukan registrasi atau daftar ulang itu 1,5 juta dikembalikan kepada guru BK yang insya Allah merekomendasikan ke Unisma. Itu Bapak Ibu, kami juga ada program afirmasi bagi guru-guru. Satu rombongan belajar 15 orang untuk S2 itu SPP-nya beda dengan SPP yang dimuat di majalah kami. Di situ halaman belakang ada SPP reguler. Tidak usah dibuka dulu, nanti Bapak Ibu sudah fokus. Jadi dilihat aja ada biaya SPP yang murah afirmasi S2. Dan Bapak Ibu kami menyediakan fasilitas untuk S2 secara hybrid, online dan luring. Jadi Bapak Ibu bisa datang ke Unisma untuk deket ya, zaman ini tadi kita nggak sampai 3 jam. Itu nanti pembelajarannya daring, tapi Bapak Ibu harus 1 semester minimal datang 1-2 kali. Nanti pembelajarannya di rokok. 1 kali datang bisa 2-3 kali tatap muka. Itu beberapa kemudahan yang kita berikan kepada para guru di wilayah Indonesia. Banyak sekali yang belajar hybrid di Unisma, baik S2 maupun S3. Baik, Bapak Ibu, itu pengantar saja dari saya. Selamat datang di Kampus Universitas Islam, kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, membangun jejaring dengan dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Samalang kampus kreatif, inovatif, unggul, berdaya saing, berjarak internasional menuju world class university. Ingin menjadi lulusan yang unggul, kreatif, inovatif, dan bermoral, yuk kuliah di Unisma Malang. Ya, jadi Presiden Jokowi sudah hadir di Unisma. Universitas Brawijaya saja belum berhasil mendatangkan Pak Presiden ke kampus. Beliau sudah datang di tanggal 29 Maret 2018 meresmikan gedung bundar tadi. Kita punya gedung bundar kapasitas 7.000 untuk semua aktivitas kegiatan. Jadi Bapak Ibu, Unisma ini nanti di besok ini 27 Maret hari Senin kita akan merayakan ulang tahun ke-42 karena kita lahir di 27 Maret tahun 1981 dan kita sudah terakreditasi institusi unggul. Ini perguruan tinggi unggul ke-42 seluruh Indonesia dari 4.593 PTN-PTS yang ada di Indonesia. Jadi kita tidak kalah dengan ini, seluruh kriteria dinilai kenapa bisa jadi unggul. Jadi Bapak Ibu nanti mengarahkan siswa-siswi peserta didiknya agar melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, lihat dulu akreditasinya. Baik itu akreditasi prodi, program studi, maupun akreditasi institusi. Tapi kalau institusinya sudah unggul, aman. Menjadi ASN itu tidak diterima kalau sertifikat akreditasi prodinya C atau baik, karena sekarang ada penyetaraan ya. Dulu kan ABC, sekarang unggul, baik sekali, baik. Jadi Bapak Ibu mesti browsing di website perguruan tinggi yang adik-adik siswa-siswi mau masuk. Lihat dulu akreditasinya, karena itu akan sangat menentukan mutu sebuah program studi ataupun perguruan tinggi. Ini visi Unisma. Unisma ini kampus Islam dan itu memiliki visi ke depan ingin menjadi universitas unggul bertaraf internasional. Jadi kita tidak mengejar yang nasional, kita go internasional, berorientasi masa depan dalam ilmu, pengetahuan, teknologi seni dan budaya untuk kemaslahatan umat yang berakhlak karimah berdasarkan Islam aswaja. Aswaja inilah yang menjadi nilai-nilai keunggulan kita. Ini tidak perlu saya bacakan, di sini
aktivitas untuk menuju visi tadi. Ini Pak Rektor kirim salam kepada Pak Ulir, kepada Pak Ole dan seluruh yang hadir di sini. Dia sedang mengisi acara di Semarang di UIN Sunan Kalijogo. UIN Wali Songo, mohon maaf. Ini Pak Rektor kami yang sangat inovatif, progresif. Setiap hari semua warga kampus harus membawa inovasi kreativitas. Karena itu kita sebelum mengawali pekerjaan, semua dosen karyawan diwajibkan untuk membaca Al-Quran minimal 1 makrot di tempat kerjanya masing-masing. Ini supaya kita selalu mendapatkan inspirasi, mendapatkan petunjuk dari Allah untuk selalu bagaimana upaya memajukan institusi. Ini posisi Unisma saat ini, tadi saya sampaikan kita peringkat 44 tingkat nasional dari 4.593 PTN PTS yang ada di Indonesia. Untuk tingkat nasional, perguruan tinggi swasta itu ada 3.044, posisi Unisma ada di peringkat 14. Untuk wilayah Jawa Timur, kita peringkat 9 dari PTN PTS yang ada di wilayahnya Jawa Timur. Kita peringkat 3 PTS Jawa Timur, jadi PTS saja ya itu ada 328. Peringkat 1-2-nya itu perguruan tinggi swasta di Surabaya yang peserta didiknya banyak yang kulitnya putih, matanya sipit-sipit semua. Itu di Surabaya. Di PTNU di Indonesia ini ada 275, ini yang terdaftar ya. Sebenarnya masih lebih, jadi ada institut kecil-kecil itu juga banyak. Kita adalah peringkat 1 perguruan tinggi NU terbaik se-Indonesia. Ini Bapak Ibu screenshotnya bahwa kita peringkat 44, ini kita terbaik untuk PTNU Indonesia. Ini banyak penghargaan yang diperoleh oleh Unisma di tingkat regional maupun lokal. Ini penghargaan, kita punya 10 penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia. Ya, 10 diawali ketika Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2015, kita memecahkan rekor muri tentang pemrakarsa dan penyelenggara perkuliahan menggunakan sarung terbanyak. Jadi Unisma tidak kalah dengan kota santri ya. Jadi kita budaya santri itu kita tiap Jumat pakai sarung. Semua dosen, mahasiswa. Di budaya santri di kampus kita bawa ke kampus. Ya, ini Bapak Ibu, kita punya 10 penghargaan ini. Satu rektor ini bayarnya 50 juta ya Pak Yunus ya untuk administrasinya. Belum staf-stafnya Jaya Suprana itu akomodasi, transportasi dan sebagainya. Jadi kalau dihitung 50 juta kali 10 ya setengah M ya administrasinya saja. Terakhir kita kemarin ketika Osika Maba itu nama lain kalau di SMA itu MOS ya, masa orientasi mahasiswa baru Osika Maba. Nah itu namanya itu orientasi studi kampus pengenalan bagi mahasiswa baru. Kita kemarin 2022 juga memecahkan rekor muri dunia Indonesia untuk pembuatan video dan slogan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan oleh mahasiswa terbanyak. Kita gembor-gemborkan anti kekerasan seksual. Di Jombang Mas Beki sudah diputus ya. Di Pondok Pesantren Jombang ya Pak ya, Mas Beki itu ya. Banyak sekali, di Jember juga begitu. Maka bagaimana di Unisma memegang Aswaja ini, nilai-nilai itu kita terapkan untuk seluruh mahasiswa di Unisma baik S1, S2 maupun S3. Anti perundungan kita lihat, kita miris ya, dan itu di media sosial banyak sekali. Anak-anak SMP sudah jambak-jambakan. Wah luar biasa, ini tugas kita bersama, tugas masyarakat pendidikan, tugas orang tua, tugas guru BK dan semua akademisi yang ada di Indonesia. Nah ini Bapak Ibu, kuliah di Unisma lulus tidak hanya mendapatkan ijazah, transkrip maupun SKPI. SKPI itu surat keterangan pendamping ijazah ya. 3 dokumen itu berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris karena kita ingin lulusan kita terserap tidak hanya di dunia nasional, di wilayah nasional, tapi juga di global. Karena visi Unisma untuk menjadi perguruan tinggi unggul bertaraf internasional. Selain itu mahasiswa kita bekali dengan sertifikat dari lembaga sertifikasi profesi. Jadi mahasiswa punya sertifikat yang dinyatakan kompeten di bidang tertentu sesuai program studinya masing-masing.
Selain itu lulusan kita bekali dengan sertifikat Microsoft Internasional. Jadi mahasiswa itu dulu sebelum lulus, sekarang saya programkan di awal mahasiswa baru supaya mahasiswa itu terampil Excel, Word, PowerPoint, sehingga dalam proses pembelajaran itu sudah. Ini yang tanda tangan adalah CEO Amerika. Jadi sertifikat ini untuk meningkatkan daya saing lulusan Unisma. Karena itu kenapa kita jadi unggul, karena lulusan kita itu mendapat pekerjaan ada skornya minimal 6 bulan, kurang dari 6 bulan itu skornya jadi unggul. Inilah Unisma membekali lulusannya dengan 5 dokumen. Ini Unisma punya 36 program studi, saya jelaskan satu persatu. Ini mungkin Bapak Ibu yang ingin meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Tadi saya sampaikan sudah ada kemudahan-kemudahan yang diberikan. Kita punya program doktor, masih satu program doktor agama Islam. Ini 10 program magister, ada pendidikan Islam, hukum keluarga Islam, ada ilmu hukum, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, kenotariatan, manajemen, ilmu administrasi, ilmu peternakan, dan pendidikan matematika. Semuanya ini sudah terakreditasi. Ada yang unggul seperti S3 itu sudah unggul, bahasa Indonesia itu A karena masih pakai 7 standar. S2 pendidikan Islam ini juga A. Yang lainnya baik sekali dan B. Tidak ada yang tidak terakreditasi dan tidak ada yang terakreditasi C. Nah, kita punya program profesi dokter dan profesi guru. Jadi kalau dulu pakai akta 4 ya untuk mendapat gelar guru, sekarang harus menempuh program profesi guru. Dan kita punya program profesi dokter. Setelah S1 pendidikan dokter, lanjut ke profesi dokter. Kedokterannya Unisma peringkat 1 nasional dari 74 FK yang ada di Indonesia. Nah, ini sekarang besok ini pengumuman untuk peserta yang melamar di gelombang 1. Bu Amel ini ketua tim psikolognya. Jadi masuk FK Unisma itu penjaringannya sangat ketat. Jadi kita ini betul-betul melakukan seleksi dengan sangat baik. Kenapa jadi peringkat 1 nasional? Karena seleksinya murni, sehingga yang kita pilih betul-betul anak-anak yang berkualitas, sehingga UKM PPD-nya, uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter, itu sekali uji semuanya lulus 100%. Itu yang menjadi indikator kenapa Unisma peringkat 1 ya. Memang mahal Bapak Ibu, bayarannya mahal. Gelombang 1 itu GBP-nya 265 juta, bisa diangsur 2 kali. Gelombang 2 285 juta, gelombang 3 300 juta. Selama saya mewawancara para orang tua tidak pernah ada yang nganyang. Nganyang itu apa? Menawar. Kami siap Bu, karena FK Unismanya sangat bagus. 1 tahun masuk mahal di pesantren Ar-Razi. Jadi sumpah dokternya adalah sumpah dokter muslim. Baiatnya baiat dokter muslim. Nyuntiknya pakai bismillah. Ya, jadi itu kita tidak ada yang jalur mandiri seperti di UB itu masih ada yang berbayar 1 miliar BPP-nya. Ada, karena ponakan cucu ponakan saya kena disuruh bayar 1,3 ditawar 1 miliar. Nampaknya ingin mandate UB, karena saya bilang walaupun ada nenek di Unisma tidak menjamin kamu bisa lolos, karena anaknya rektor saja sebelum Prof Masudi itu ujian masuk FK tidak lulus ya tidak lulus, tidak ada kemudian kata PDC ada nota ini anak rektor lulus tidak bisa, betul-betul murni. Ini luar biasa FK Unisma, karena itu rebutan yang masuk Unisma. Ini kita punya 10 fakultas Bapak Ibu. Ini fakultas agama Islam, ini yang paling tua usianya, punya 5 prodi Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya mengarahkan adik-adik calon mahasiswa, kita punya 5 program studi, divisinya nanti bisa dilihat. Kemudian punya fakultas hukum 1 prodi, kalau adik-adik ingin jadi jaksa yang mengadili Verdi Sambo itu nanti di hukum ya, mau jadi hakim dan seterusnya ini. Ini fakultas saya, di sini dari Fakultas Pertanian, program studi agroteknologi, ada 1 lagi agribisnis. Ini kedua prodi ini ditambah dengan 1 peternakan, ini sudah terakreditasi internasional. Jadi sudah tidak pakai ban PT-nya sudah unggul dan A,
sudah menginjak ke internasional Jerman, ASIIN baru saja terakreditasi penuh. Bagus, ini internasional 3 prodi. Ini teknik punya 3 prodi, sipil mesin elektro, kemudian MIPA masih 1 yaitu biologi, kemudian FKIP nya anak-anak SMA yang next time ingin jadi guru bisa diarahkan ke pendidikan bahasa sastra Indonesia, matematika maupun pendidikan bahasa Inggris di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ini favoritnya di Unisma, mahasiswanya banyak sekali, hampir 1/4 mahasiswa S1 itu ada di sini. Punya program studi manajemen, akuntansi dan perbankan syariah. Di administrasi ada administrasi negara atau publik dan administrasi bisnis atau niaga. Nah, ini unggulan kita adalah FK, walaupun bayarannya tinggi, kita tidak kemudian kuotanya kita banyak, ini sumber penghasilan tidak. Tetap kuota 120 per angkatan. Jadi budekannya juga sangat keren. Nggak mau Pak Rektor, nggak mau ditambah Pak Rektor kan pengennya 1 itu kan sudah uang berapa miliar itu ya. Itu tidak. Tetap kita pakai rambu-rambu supaya bisa bertahan sebagai FK terbaik se-Indonesia. Pendidikan dokter ada dan farmasi juga ada. Nah, siswa aktif kita dari 36 prodi yang saya jelaskan tadi ada 16.096, berasal dari 34 provinsi dan dari 34 negara. Kita punya mahasiswa asing dari 34 negara. Seperti di video profil tadi itu ada anak dari Palestina yang ganteng. Ini kurikulum yang kita terapkan, kurikulum merdeka, termasuk Nadiem Makarim, Mas Menteri juga bagaimana di SMA sederajat juga mengembangkan kurikulum merdeka. Ini banyak lompatan akademik, jadi mahasiswa kita banyak mengikuti program-program ini. Mahasiswa kita bekerja sama dengan Forum Human Capital Indonesia, itu kumpulan 126 BUMN. Adik-adik mahasiswa tingkat akhir bisa magang di BUMN, digaji. Yang PLN itu 1 bulan mereka digaji 2 juta. Itu senang adik-adik. Dan mereka yang punya kinerja bagus bisa direkrut di tempat-tempat BUMN tadi. Nah, ini Bapak Ibu pembentukan karakter di Unisma, inilah yang banyak menjadi rujukan masyarakat kenapa memilih Unisma. Karena nilai-nilai aswaja kita kuatkan bagi seluruh peserta didik. Jadi selain perkuliahan itu selalu diawali dengan membaca Sholawatul Anwar. Itu ijazah dari Almarhum Kiai Haji Muhammad Toha Hasan, mantan Menteri Agama di era Presiden Gus Dur. Baca Sholawatul Anwar. Kita setiap menerima tamu, kegiatan-kegiatan seremonial kedatangan Presiden Menteri selalu Indonesia Raya, Mars, Banul Waton, dan Sholawatul Anwar. Pembelajaran juga diawali Nuril Anwar, walaupun daring tetap Nuril Anwar, baca doa awal kuliah, akhir kuliah. Kemudian kita membiasakan sholat zuhur berjamaah, semuanya menuju kampus Masjid Kampus Ainul Yakin yang tadi sudah ada videonya. Kemudian membaca Al-Quran tadi yang saya ceritakan 1 makro di awal kerja. Juga kita ada khotmil Quran setiap Rabu minggu pertama. Semuanya baca Al-Quran karena kita di Rabu pagi itu bebas kuliah, baru setelah zuhur kita ada perkuliahan. Karena semua pengembangan keaswajaan, pengembangan kemahasiswaan dan apa saja itu. Murotil Al-Quran itu di kantor-kantor semuanya ada sound system memperdengarkan lirik-lirik suara Murotil Al-Quran mulai jam 7 sampai setengah 5 sore. Sehingga Unisma ini insya Allah penuh berkah karena disuarakan dengan Al-Quran. Ini ada master maba, jadi adik-adik telah mengikuti Osika Maba, dilanjutkan halakoh dinia, ada master maba yang dikerjakan di bironya Pak Yunus, masa transformasi bagi mahasiswa baru. Jadi mahasiswa baru itu dibina 3 karakternya. 1 karakter keislaman, karena input mahasiswa baru kita itu berasal dari berbagai kalangan, ya, ada yang belum bisa baca Al-Quran, itu kita setarakan semua, kita identifikasi dulu. Ada yang sudah mahir, ada yang masih menengah, ada yang masih pemula. Ini nanti didampingi kakak-kakak dari UKM CIH untuk dipisahkan baca tulis Al-Quran. Itu karakter keislaman. Yang kedua karakter ilmiah atau kecendekiaan. Mahasiswa baru itu dibina 3 minggu untuk bagaimana membuat
proposal ilmiah seperti macam-macam proposal nanti bisa mengikuti memenangkan hibah di berbagai kementerian. Itu karakter kecendikiaan. Dan yang ketiga adalah karakter keindonesiaan. Jadi adik-adik mahasiswa baru itu diarahkan bakat minatnya kemana sehingga nanti bisa berprestasi. Di kemudian hari ini kerjasama Unisma secara lokal, regional, nasional, internasional ada banyak MOU, Memorandum of Understanding. Dalam negeri ada 425, 129 Memorandum of Agreement. Dan luar negeri ini semata-mata untuk meningkatkan kualitas mahasiswa kita, dosen kita. Ini saya ceritakan tadi, 3 prodi sudah dapat akreditasi internasional full dari ASKI, yang 7 ini masih menunggu hasil. Kemarin sudah dilakukan penilaian oleh FIBA. Nah ini adik-adik mahasiswa Unisma diberikan ruang untuk mengikuti berbagai organisasi kemahasiswaan baik di tingkat pusat maupun di tingkat fakultas. Ini dalam rangka untuk membina soft skill dari adik-adik mahasiswa. Nah ini yang tadi saya katakan, bakat minatnya diarahkan ke sini. Kita punya 18 UKM mulai dari pagar busa, pencak silat, olahraga, pencinta alam dan seterusnya. Jadi adik-adik itu sesuai bakat minatnya diarahkan ke sini, dipanggilkan pembina sehingga punya prestasi-prestasi yang membanggakan. Ini banyak sekali prestasi mahasiswa Unisma. Ini UKM paduan suara mahasiswa pengalaman mater medali emas tingkat internasional. Jadi sudah banyak prestasi internasional, makanya kita sudah terakreditasi UNGUL. Ini beberapa kegiatan dari UKM teater, musik daro, pramuka, KSFRI, Pelita 5 di Skarwangi, fotografi, ada juga korps protokoler mahasiswa. Jadi mahasiswa itu senang kuliah di Unisma, tidak kuliah terus pulang, tapi mengikuti berbagai organisasi, mengasah soft skill mereka, bagaimana mengemukakan pendapat di hadapan orang lain, bagaimana menghargai pendapat orang lain, bagaimana bekerja dalam sebuah teamwork. Itu tidak ada mata kuliah, tapi dibelajarkan melalui berbagai organisasi mahasiswa. Ini prestasi mahasiswa Unisma luar biasa, karena itu kita menduduki peringkat 25 untuk kinerja kemahasiswaan nasional. Tadi setelah dibina tadi, ini kejuaraan PSM, ini kejuaraan internasional business plan, kejuaraan taekwondo kita peringkat internasional, Musabakoh Tilawati ini terakhir di Brunei Darussalam kita juga juara. Ini berbagai prestasi luar biasa ya, tingkat regional, provinsi, bahkan nasional. Kalau Bapak Ibu kemarin melihat di Ramadan tahun lalu aksi Indosiar, itu siapa Pak Yunus yang mendapat 6 besar itu? Oh, lupa, itu dari Unisma. Oh ya, Sonif itu dari Unisma. Ini berbagai program inovatif yang tidak dimiliki perguruan tinggi lain dikembangkan di Unisma, disediakan pendanaannya. Ada rumah kreatif mahasiswa, ada kelas profesional, ada kelas branding, ada rumah budaya dan peradaban, untuk akademi ini belum berjalan yang nomor 5, ada entrepreneur generasi Mas Unisma. Nah ini Bapak Ibu yang perlu disampaikan, Bapak Ibu nanti kalau peserta didiknya misalnya tidak beruntung di aspek perekonomian, tetap dorong untuk studi lanjut. Di Unisma menyediakan berbagai skema beasiswa. Ada beasiswa KIP kuliah yang diberikan oleh pemerintah, Pak Jokowi, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nanti arahkan anak didik Bapak Ibu melihat website Unisma, www.unisma.ac.id, nanti masuk di BAKAK Unisma AC.id. Itu berbagai persyaratan beasiswa apa saja, jadi beasiswa juara. Informasikan kepada peserta didik Bapak Ibu, kalau mereka punya sertifikat kejuaraan akademik, misalnya olimpiade fisika, matematika, biologi, dikumpulkan di situ nanti diupload. Tidak hanya kejuaraan akademik, ini beasiswa juara. Mereka juara futsal, juara bulu tangkis, juara olahraga apapun, termasuk Musabakoh Tilawatil Quran, misalnya mereka juara kaligrafi, apalagi yang tingkat nasional, itu akan berpeluang mendapat beasiswa dari Unisma. Juga ada beasiswa online scholarship competition dari Metro TV. Kita bekerjasama dengan Medcom Metro TV.
Juga ada beasiswa mahasiswa asing, tapi Mojokerto, Jombang tidak termasuk mahasiswa asing, jadi tidak bisa mengakses untuk beasiswa mahasiswa asing. Ini kegiatan Musika Maba, pengenalan mahasiswa baru. Sekilas saya tunjukkan bahwa adik-adik mahasiswa baru kita sangat bangga dengan kampusnya yang megah, dengan nilai-nilai Aswaja yang dikembangkan. Ini dari 34 provinsi. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diiringi dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Musika Maba tahun 2022 dengan resmi bisa nyatakan dibuka. Ini dari Irak, mahasiswa dari Irak. Manusia yang bisa mengamalkan ajaran agama dengan baik, integrasi antara keserikatan, keagamaan dan nasionalisme adalah menjadi sebuah keniscayaan alumni kampus Universitas Islam. Maka dari itu, ketika akhir-akhir ini banyak perundungan, banyak kekerasan seksual, banyak bullying, banyak penindasan, banyak juga korupsi, maka Unisma menggelurakan sebagai kampus anti korupsi, anti radikalisme, anti intoleransi, anti penindasan, dan ini harus kita gembar-gemborkan di kampus Universitas Islam. Di mana saja anak-anak muda ibaratkan bahwa Anda adalah mahasiswa Unisma yang memiliki kecerdikan bagus, memiliki moralitas bagus, memiliki akhlak yang terpuji, dan bahkan menjadi leader di tengah-tengah masyarakat. Demikian Bapak Ibu pengenalan tentang Unisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu untuk acara selanjutnya dilanjutkan. Mohon izin para undangan yang berbahagia, karena sesi foto-foto supaya semua kebagian fotonya, panjenengan bisa